Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Kimos Gift. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial atau langkah-langkah cara membuat buket. Buketnya buket kupu-kupu dengan desain yang sangat sederhana. Semoga teman-teman semua bisa mudah memahami ya. Untuk yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuka buket. Selanjutnya, yang pertama kali yang kita buat adalah bagian badan dari buketnya ya, buat pegangan. Di sini saya menggunakan oase putih yang keras, bukan yang warna hijau ya, karena menurut saya kalau yang putih itu lebih kuat dan cenderung tidak cepat pecah dan sangat recommended lah buat bikin buket, apalagi untuk pemula. Untuk ukurannya, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya dengan buket yang akan dibuat agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk kardusnya, teman-teman bisa menggunakan kardus bekas, apapun yang penting kondisinya masih kuat dan tidak sobek ataupun basah. Dan untuk memperkuat, biasanya saya menggunakan solasi yang lebih besar sebagai tambahan di akhir. Teman-teman tidak usah terlalu memperdulikan bentuk dari lipatan kardusnya ya, karena yang penting kardusnya itu kuat untuk tatakan dari buket, karena juga nanti kardusnya akan terbungkus sehingga tidak akan terlihat bentuk dari kardusnya itu sendiri. Di bagian bawah badan buket sebisa mungkin diratakan ya, jadi nanti bisa berdiri dengan tegak. Oke, selanjutnya kita menyiapkan kupu-kupunya terlebih dahulu yang akan kita pasang. Kupu-kupu ini nanti teman-teman bisa beli di marketplace ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan warna yang diinginkan, dan sebisa mungkin warnanya matching dengan warna kertas sehingga tidak terlihat banyak warna yang tergabung dalam satu buket. Nanti ketika teman-teman membeli kupu-kupu itu udah termasuk sepaket ya sama aksesorisnya, udah dapat kawatnya juga, jadi tidak perlu menyiapkan kawat sendiri. Nanti akan dapat langsung itu dari pembelian kupu-kupunya. Pemasangan kupu-kupu sendiri juga mudah ya teman-teman. Nanti kupu-kupunya di bagian belakang itu dipasangi solasi perekat. Nanti juga dapat solasinya ya teman-teman, itu untuk di belakang kupu-kupunya. Jadi kita tidak usah menyiapkan atau tambahan solasi lagi, tinggal tempel aja di bagian belakangnya. Pastikan antara kawat dengan kupu-kupunya nanti sudah cukup kencang ya untuk menahan kupu-kupu itu sendiri. Setelah semua kupu-kupunya sudah disiapkan, kita selanjutnya menyiapkan hiasannya. Kita akan menyiapkan hiasan untuk menopang dari kupu-kupunya sehingga tidak akan terlalu tampak kupu-kupunya itu berdiri sendiri. Nanti teman-teman bisa menggunakan kertas yang dimiliki. Kalau saya di sini menggunakan kertas buket yang tipe hologram agar terlihat mengkilap ya, bagus terkena cahaya. Untuk ukurannya sendiri saya tidak terlalu kecil ya, karena memang saya mau bikin buketnya agak sedang. Jadi kalau saya terlalu kecil nanti nggak matching dengan ukuran buketnya.
Teman-teman kalau mau bikin bisa menyesuaikan dengan ukuran buket masing-masing ya. Saya potong di sini ukuran kurang lebih 10 kali 8 cm ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya lubangi plastiknya. Nanti akan kita bentuk menjadi bunga apa daun ya untuk hiasan di bawahnya sebagai penopang dari kupu-kupu itu. Selanjutnya kita siapkan solasi atau lem tembak. Sebagai alternatif nanti teman-teman bisa menggunakan solasi ya atau lem tembak. Kalau nggak ada lem tembak ya pakai solasi juga bisa. Tapi kalau pakai lem tembak akan lebih kencang. Usahakan menyerupai bunga atau daun ya teman-teman. Juga bisa membuat sesuai keinginan masing-masing aja, tidak harus sama dengan yang saya bikin. Oke, setelah semuanya terpasang, nanti selanjutnya adalah kita akan memasang kupu-kupunya ke oase yang tadi saya siapkan. Nanti bisa disesuaikan posisinya, tidak harus rapi ya, tapi terlihat terkesan rata sehingga tidak berat sebelah ya, tidak kecil semua atau tidak besar semua dalam satu sisi yang sama. Ketika memasang kupu-kupu sebisa mungkin merata ya teman-teman, jadi semua sudut dan oase itu tertutupi. Sebagai tambahan, kalau dirasa teman-teman kurang kencang, nanti bisa ditambah lem tembak ya di bagian bawah tempat menusuknya kupu-kupu. Oke. Oke, setelah semuanya kencang, kita melangkah ke proses yang selanjutnya. Oke, yaitu membuat hiasan menggunakan kertas tisu. Kertas tisu kali ini bukan kertas tisu yang biasa teman-teman beli di supermarket ya. Ini kertas tisu khusus kerajinan, jadi bentuk dan bahannya beda. Biasa untuk membuat buket atau untuk membungkus hadiah. Biasanya satu lembar kertas tisu itu ukurannya 50 kali 60 cm ya. Nanti akan saya bagi dalam satu lembar itu menjadi 16 bagian. Kurang lebih ukurannya itu 10 kali 10 cm. Nanti bisa teman-teman bentuk menyerupai bunga karena ini sebagai hiasan awal ya, gunanya untuk menutupi bagian bawah dari oase ataupun kardus sebelum dibungkus menggunakan kertas buket atau kertas selopen. Tidak ada acuan bentuk yang pasti ya dalam pembuatan buket. Yang penting teman-teman bisa improvisasi diri sesuai dengan keinginan masing-masing. Bentuknya boleh mengikuti cara yang saya gunakan atau teman-teman punya cara yang lebih bagus, itu tidak masalah. Pemasangannya cukup rekatkan dengan solasi, asalkan menempel dengan baik, nanti akan kencang. Kalau sudah semuanya terpasang, selanjutnya adalah memasang kertas selopen atau kertas buket. Ini adalah bagian utamanya ya teman-teman. Di sini dibutuhkan hati-hati karena memang kertas selopen itu sifatnya mudah sekali tampak bekas lekukannya. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengurangi kesalahan ketika melakukan pelipatan kertas selopen atau kertas buketnya. Tapi kalau masih tahap belajar itu tidak masalah dan terus mencoba agar terbiasa. Kalau udah terbiasa ya lebih gampang lah. Ada dua kertas motif yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah bentuk polos dengan list garis. Yang kedua adalah yang bentuk corak kotak-kotak. Tema yang saya gunakan dari awal memang adalah temanya yang warna biru muda. Jadi semua warnanya saya kondisikan agar mengikuti. Warna kupu-kupunya juga itu menggunakan warna tema biru.
walaupun tidak walaupun tidak biru seutuhnya tapi agak kebiruan ya. Untuk kertas backgroundnya dari buket itu tidak usah terlalu tinggi ya teman-teman, nanti terkesan memanjang, tapi juga jangan terlalu rendah sehingga nanti kupu-kupunya yang lebih tinggi. Pemasangan kertas itu cukup menggunakan isolasi ya, tidak perlu menggunakan lem tembak. Bahkan kalau teman-teman sudah mahir nanti cukup menggunakan tali, tapi memang agak sulit kalau menggunakan tali. Oke, setelah dipasang kertasnya, untuk bagian backgroundnya kita mulai membuat bagian di samping. Jadi semakin ke samping itu semakin menurun ya teman-teman, jangan sejajar dengan posisi backgroundnya, jadi agak menurun, makin lama itu makin menurun. Bentuk buket sendiri sebenarnya tidak ada keharusan ukuran dan posisinya ya, harus rapi kanan kirinya, harus sama modelnya, karena memang banyak juga sih buket di luar sana yang tidak rapi dan tidak lurus, ternyata dilihat bagus juga. Namun karena saya kali ini membuat buket yang ukuran relatif sedang atau kecil, jadi kalau tidak rapi akan tampak tidak bagus. Kali ini saya mencoba untuk memposisikan antara kertas yang kanan dan yang kiri itu sejajar ya, sama sisi, agar lebih enak dilihatnya. Karena dari awal saya memang ingin mengkombinasikan dua kertas, sehingga saya tidak selalu menggunakan satu kertas dalam posisi yang sama. Nanti saya akan mencoba mengacaknya antara kertas pola dengan kertas yang polos. Kalau teman-teman merasa kurang yakin apakah buketnya kencang atau tidak, maka bisa ditambahkan solasi tambahan ya. Nanti untuk menguatkan atau memastikan buket tersebut, kertas yang terpasang itu sudah kencang atau belum. Di sini saya coba untuk memposisikan kertasnya agar bagian kiri dan kanan sama, tingginya sama, bentuknya sama juga, jadi akan lebih enak untuk dipandang atau dilihat. Kalau buket yang besar banget, yang ukuran jumbo itu memang biasanya tidak terlalu tampak, apalagi buket menggunakan kertas yang banyak, tidak terlalu tampak antara posisi masing-masing kertasnya apakah sejajar atau tidak. Tapi ketika teman-teman bikin buket yang kecil atau buket yang sedang, saya sarankan untuk memposisikan kertasnya itu sejajar ya teman-teman, jadi akan lebih bagus dan enak dipandang. Mengurangi ukuran kertasnya tujuannya juga agar kertasnya lebih hemat ya. Kalau kertasnya kita samakan, semua ukurannya yang ada malah boros di kertasnya. Setelah menambahkan kertas di bagian belakang dan samping, biasanya saya berhenti dulu. Saya bikin yang depan dulu sebagai penghias sebelum memasang bagian bawahnya. Bisa dengan menggunakan kertas yang satu tema atau bisa juga menggunakan kertas tisu. Tapi usahakan kertasnya tidak terlalu mencolok ya, karena kita mengupayakan yang kita tonjolkan biasanya adalah kupu-kupunya sama kertas selopen. Jadi untuk hiasan yang di depan nggak usah terlalu mencolok. Kali ini saya menggunakan kertas tisu sebagai tambahan untuk menutup bagian depan itu. Biasanya saya untuk menutup oase yang masih terlihat ataupun tempelan-tempelan solasi yang terlihat di bagian depan itu, biasanya saya tambahkan menggunakan hiasan depan. Kalau sudah, nanti kita lanjut membuat bagian bawahnya atau biasa saya sebut itu rok buket. Kali ini saya menggunakan kertas yang masih tersisa, yaitu kertas corak kotak-kotak dengan campuran kertas warna biru yang tadi sisa dari backgroundnya. Kita bikin dulu sedikit demi sedikit sisa-sisa kertas agar maksimal terpasang semua. Untuk bagian pegangnya sendiri variatif ya teman-teman. Nanti kalau memang butuh inspirasi bisa mampir ke Instagram saya untuk galeri. Saya sudah upload di sana, barangkali bisa memberikan inspirasi foto teman-teman ketika bikin buket. Nanti untuk link Instagramnya saya taruh di deskripsi ya.
Kita selesaikan dulu yang bagian roknya di bagian bawah, karena memang buket ini adalah buket yang kecil sedang, jadi saya sebisa mungkin menambahkan ukurannya di bagian kakinya, di bagian roknya ya. Kalau roknya saya kecil, nanti yang ada malah bagian atasnya seolah-olah terlihat lebih besar dengan bagian bawahnya. Saya sengaja menambahkan rok yang sedikit mengembang agar tidak terlihat kecil. Di bagian belakang juga sama, nanti ditutupi, jangan lupa ya. Tujuannya biar terlihat rapi. Kalau di depan sudah tertutup, maka di bagian belakang pun seharusnya tertutup rapi juga ya. Jadi tanpa dilihat dari segi manapun, buketnya akan terlihat bagus. Setelah roknya sudah jadi buketnya, maka bisa menambahkan hiasan-hiasan lain. Di sini saya menggunakan kawat bulu. Kawat ini mudah sekali dibentuk menjadi bentuk apapun sesuai keinginan teman-teman semua. Di sini saya coba untuk bikin spiral ya teman-teman. Untuk merekatkan ke alasnya saya menggunakan tusukan bambu. Jadi nanti bisa menancap dengan kuat sebagai penghias dan kemudian ditancapkan sesuai dengan posisi yang bagus. Tapi nggak usah terlalu banyak ya kawat bulunya, karena nanti yang menonjol malah kawat bulunya. Cukup beberapa saja sebagai hiasan tambahan agar tidak terlalu monoton isi buketnya. Sebenarnya juga bisa ditambahkan barang lainnya, yang penting masih masuk temanya. Bisa ditambahkan bunga artifisial, ataupun kalau mau menambahkan coklat atau boneka juga mungkin masih masuk ya. Pemasangan dari buket itu yang terakhir nanti adalah pemasangan pita dan tambahan lampu. Tapi sebelum itu biasanya saya pasang stiker dulu sebagai identitas dari produk buatan saya. Harapannya nanti biar bisa lebih dikenal. Selanjutnya kita pasang pita ya. Pemasangannya menggunakan lem tembak. Tujuannya biar rekat atau kuat mengikat semua bagian buket. Untuk warna pita saya sarankan tidak terlalu mencolok ya, karena kalau terlalu mencolok warnanya akan tidak senada dengan warna buketnya, kecuali memang buketnya sudah mencolok ya, bisa menyesuaikan. Tapi kalau warna buketnya kalem seperti warna biru muda, pink muda, ya sebisa mungkin pitanya juga kalem warnanya agar tidak merusak pemandangan dari buket dan kupu-kupunya itu sendiri. Selanjutnya kita tambahkan ikatan pita untuk menghias bagian depan. Saya buat pita yang model simple ya, jadi tidak terlalu banyak tali yang melingkar. Pita yang saya gunakan adalah pita satin. Setelah pemasangan pita, kita akan pasang lampunya. Lampu saya pasang di bagian belakang agar mudah dihidupkan dan dimatikan. Untuk kabel yang mau masuk ke dalam isi buket bisa melewati bagian belakang, sela-sela dari kertas buketnya ya.
diatur aja melingkar merata di semua bagian kupu-kupunya. Walaupun memang ukuran lampunya kepanjangan, itu sebetulnya bisa dipotong ya. Memotong lampu tidak masalah karena memang itu lampunya lampu tegangan kecil. Jadi dipotong ketika kepanjangan itu tidak akan merusak lampu. Setelah semua lampu terpasang, akhirnya kita selesai. Kita sudah selesai membuat buket kupu-kupu dengan tambahan lampu. Oke, semoga langkah-langkah yang saya berikan bisa dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua yang ada di rumah yang mau membuat buket yang mungkin sama dengan saya. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.